Barat telah memulai perburuan besar-besaran terhadap armada bayangan Federasi Rusia dengan secara rutin menyita kapal tangker minyak milik Vladimir Putin. Baru-baru ini, Amerika Serikat menahan kapal tangker lain di Samudra Hindia yang mengangkut minyak bersangsi. Hal ini dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Dan menurut data dari Pentagon, militer melacak pergerakan kapal Veronica 3 dari Karibia hingga ke Samudra Hindia. Setelah itu mereka menghentikan dan secara efektif menyita kapal tersebut. Dan ini sudah setidaknya merupakan penyitaan kapal tangker armada bayangan Federasi Rusia yang ke-9 oleh Amerika. Trump dan Netanyahu juga sepakat memblokir armada bayangan Iran yang digunakan Tiongkok untuk mengangkut minyak. Dan yang paling penting, di sela-sela konferensi keamanan Munich, diadakan pertemuan tertutup tingkat kepala Kementerian Pertahanan dari pasukan ekspedisi gabungan yang dipimpin oleh Inggris. Koalisi negara-negara Amerika Utara yang beroperasi di Laut Baltik dan Atlantik Utara. Pada pertemuan ini, terjadi hal yang lama dinantikan orang Ukraina. Britania dan Uni Eropa sepakat tentang skenario tindakan bersama terhadap kapal-kapal yang terkait dengan armada bayangan Rusia, termasuk operasi bersama untuk menangkapnya. Dan yang menarik, orang Eropa ingin mengembangkan keberhasilan Amerika Serikat dalam mencegat kapal tangker dengan cara ini. Di sini, Vladimir Putin harus benar-benar waspada. Nama saya Alexei Pici. Mari kita bahas topik ini, tapi sebelumnya silakan berlangganan, beri suka dan komentar di episode ini. Selain itu, jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, PC News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru secara real time. Amerika Serikat kembali menahan kapal tangker di Samudra Hindia yang mengangkut minyak terkena sanksi. Seperti yang dinyatakan oleh Pentagon, militer Amerika Serikat telah melacak pergerakan kapal Veronica 3 dari Karibia hingga Samudra Hindia, kemudian melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Proses naik kapal berjalan lancar tanpa insiden. Selanjutnya, saya kutip pernyataan Pentagon. Perairan internasional bukan tempat perlindungan baik di darat, udara, maupun laut. Kami akan menemukan dan meminta pertanggungjawaban Anda serta memperingatkan kapal lain tentang konsekuensi melanggar sanksi. Dan di sini menarik, seperti yang dicatat oleh sumber Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, War and Sanctions, Veronica 3 bisa saja digunakan untuk pengangkutan ilegal ratusan ribu ton minyak Iran dan Venezuela. Dan yang penting, kapal itu terkait dengan orang-orang Rusia. Pada 9 Februari, militer Amerika menangkap kapal tangker Aquila 2 di Samudra Hindia, bagian dari armada bayangan Rusia. Kapal itu berusaha kabur, melanggar karantina dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk kapal yang disangsi di Karibia. Dan menurut data dari Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, Aquila 2 mengangkut minyak Rusia dan Venezuela. Tangker itu dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Ukraina, serta dimiliki perusahaan Shun. Perusahaan ini masuk daftar sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Januari 2025. Dan penahanan tangker berikutnya pada 15 Februari ini adalah setidaknya yang ke-9 sejak Desember 2025 dalam rangka kampanye Amerika Serikat untuk memerangi armada bayangan yang digunakan Rusia, Iran, dan Venezuela untuk menghindari pembatasan. Menurut informasi dari The Telegraph, keputusan Donald Trump untuk memulai perang melawan tangker bayangan terkait dengan kekecewaannya yang semakin besar terhadap Vladimir Putin, yang mulai dianggap oleh Presiden Amerika sebagai hambatan utama untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina. Namun di sini perlu dicatat bahwa di barat, ukuran armada bayangan Rusia diperkirakan sudah sekitar 1.400 kapal. Menurut data dari pusat dosie, untuk menyembunyikan pergerakan mereka, kapal tanker sering mematikan transponder, memalsukan data lokasi, dan melakukan pemindahan muatan yang berisiko langsung di laut lepas. Dalam konteks ini, di sela-sela konferensi keamanan Munich, diadakan pertemuan tingkat kepala Kementerian Pertahanan dari pasukan ekspedisi gabungan. Ini adalah koalisi negara-negara Eropa Utara yang dipimpin oleh Inggris yang beroperasi di Laut Baltik dan Atlantik Utara. Dan selama negosiasi, Panglima Angkatan Bersenjata Inggris Amerika Richard Knighton mempresentasikan berbagai opsi tindakan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan armada bayangan Federasi Rusia, termasuk operasi bersama untuk menangkap mereka, seperti yang dilakukan oleh Amerika.
Ini memungkinkan orang Eropa mengembangkan dan meningkatkan keberhasilan Amerika Serikat mencegat kapal tanker ke dan dari Venezuela menurut Bloomberg hari ini. Dan menurut salah satu narasumber agensi, jika operasi penangkapan kapal bayangan yang dipimpin oleh London benar-benar dilakukan, Eropa kemungkinan akan mengkoordinasikan tindakannya dengan Amerika Serikat. Serangan terhadap kapal tanker pengangkut bahan mentah Rusia telah menimbulkan kekhawatiran di Moskow, sehingga perwakilan Kremlin meminta Amerika Serikat menghentikan tindakan tersebut. Sebelumnya, pasukan Amerika telah menangkap sedikitnya 9 kapal tanker terkait Rusia, dan semua teriakan dari rawa-rawa Moskow tentang berhenti, hentikan, tidak ada yang mendengarkan. Saya ingin mencatat, ketika Barat bertindak tegas, hal itu juga memberi keberanian pada yang lain. Nah, Amerika Serikat mulai secara terbuka menyita kapal tanker Rusia dari armada bayangan, dan sekarang Inggris, sekarang Uni Eropa berkata, dengar, lalu kenapa kami harus kalah? Kita harus mulai bertindak seperti Amerika Serikat, karena jika kita melakukannya bersama dan terkoordinasi, kita bisa menghancurkan armada bayangan itu. Kita bisa menyita, mengusir kapal tanker itu, cukup menaruhnya di pelabuhan dan biarkan saja di sana, atau cukup mengambil minyaknya dan selesai. Ini seharusnya sudah dilakukan pada orang Rusia. Mereka bisa berteriak agar Amerika berhenti dan tidak merebut kapal tanker mereka, tapi Amerika tidak peduli. Pada 15 Februari, Amerika kembali menyita kapal tanker dari armada bayangan. Abaikan teriakan dan jeritan orang Rusia. Nah, di sini saya kembali ke pertemuan para pemimpin pasukan ekspedisi gabungan. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana saling pengertian. Menteri Pertahanan Estonia, Hanna Pevkur, menyampaikan bahwa peserta memahami perlunya bertindak lebih proaktif. Saya akan mengutip pernyataannya. Negara yang memberi bendera pada kapal armada bayangan harus sadar negara lain bisa mengambil tindakan tertentu. Beberapa anggota koalisi tetap waspada karena khawatir eskalasi, namun kami siap bertindak tegas. Saya ingatkan, pada Januari 2026, 14 negara Eropa berniat menghalangi aktivitas kapal tanker armada bayangan di Baltik dan Laut Utara. Seperti disebutkan dalam pernyataan bersama Kementerian Transportasi Inggris, kapal hanya boleh berlayar di bawah satu bendera negara dan harus memiliki dokumen sah yang membuktikan keamanan operasional dan asuransi. Jika tidak, militer dari negara-negara penandatangan akan mencegat kapal pelanggar untuk pemeriksaan. Dan di sini sudah diketahui bahwa beberapa kapal tanker seperti itu telah berangkat dari pelabuhan Rusia dan terpaksa berbalik arah serta kembali ke Murmansk karena mereka menerima sinyal bahwa mereka akan ditangkap. Jadi, seperti yang kita lihat, mereka mulai bertindak sinkron dan tegas. Saya berharap Inggris dan Uni Eropa dapat meningkatkan keberhasilan Amerika menangkap kapal tanker armada bayangan hingga kini. Di sini saya akan mengakhiri pembicaraan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jaga diri. Sampai jumpa.